Saya juga pernah pengen ketemu kepala dinas di Purwakarta, nggak ada yang menemui. Saya juga pernah. Pernah. Jadi hari ini banyak anak-anak yang bergaya seperti artis, orang tuanya, hidupnya, ekonominya sangat miris. Ini penting. Mohon yang di sebelah kanan untuk tidak ribut, mohon dikeluar. Yang sebelah kanan saya di belakang, Bapak, mohon keluar. Yang belakang keluar. Mohon yang di sebelah kanan untuk tidak ribut, mohon dikeluar. Yang sebelah kanan saya di belakang, Bapak, mohon keluar. Yang belakang keluar. Tapi kalau pasar rame, selalu rame, bahkan ramenya dari pagi sampai malam, jalan rame, puasanya nggak ada. Dan saya melihat seminggu menjelang puasa, itu para kepala dinas sembunyi. Bupati sembunyi karena dikejar tim sukses, minta THR. Sekda sembunyi, semua orang depresi. Kenapa depresi? Dia memikirkan bekal THR untuk di rumahnya karena terbatas. Dia nyari duit ke sana kemari untuk memenuhi A, B, C, D. Akhirnya apa? Seperti menjadi siklus kejahatan. Satu sama lain saling memeras. Ini ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini. Muter. Saya katakan, jangan-jangan esensi dari Idul Fitrinya nggak ada. Mari kita bersama-sama hari ini deh. Udah deh, Ramadan jangan diidentikan dengan kita harus setor, capek, ngumpul-ngumpul, setelah kumpul dibagikan habis, kan tidak ada maknanya. Begitu, mari kita bersama-sama maknai sebuah bencana yang dialami oleh rakyat Jabar adalah sebuah fenomena alam untuk mengikatkan kita agar melakukan taubat. Dalam bahasa saya adalah taubat ekologi. Kemudian membangun sekolah tidak prioritas. Akhirnya ruang kelasnya tidak punya, papan digitalnya sampai sekarang banyak yang belum bisa dipasang di kabupaten kota. Kenapa kapan kita menjadi prioritas? Karena di situ fee-nya 30%. Ini terjadi. Nah, kalau seperti itu, apakah menggunakan kapur ketertinggalan? Tidak. Di Inggris namanya Pak Bagus Mulyadi yang sekarang jadi penasehat saya, itu profesor orang Jakarta ngajar di Inggris, itu ngajar pakai kapur tulis. Nah, kenapa ngajar pakai kapur tulis? Ada 3 variabel. Pertama adalah guru akan mengingat apa yang akan ditulis. Yang kedua, murid akan mengingat apa yang dia baca. Bahkan dulu zaman sabak ya, tahun 60-an itu kan ditulis kemudian dihapus. Artinya pada waktu ditulis itu dia harus bisa mengingatnya dengan kuat karena sebentar lagi dihapus. Nah, apa sih sebenarnya? Kemudian orang-orang yang sok modernis itu dan di otaknya proyek membuat sebuah desain berpikir bahwa menulis dengan kapur ketertinggalan maka harus diganti dengan papan digital. Apa istilahnya Pak Didi? Yang sekarang itu di Depok suruh saya hapus 30 miliar itu. Hah? Smartboard itu namanya sudah ngerti nama smartboard. Nah, kemudian dari situ smartboard itu melahirkan kemalasan elektrikal, dan elektrikal itu berbahaya bagi anak-anak yang proses pertumbuhan. Elektrikal itu berbahaya, elektrikal, mekanikal, sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak yang sedang menuju pertumbuhan. Yang sedang menuju pertumbuhan dia harus manual. Karena manual itu meletakkan kerangka berpikir dalam sebuah tinta yang tertulis dari otak dirinya. Nah, ini kan harus, mindset ini harus dihentikan. Nah, sehingga saya katakan hari ini, kalau nanti SD, SMP, SMA, kemudian menulis lagi di papan tulis dengan kapur tulis, jangan dibully sebuah ketertinggalan. Justru itu adalah pembentukan karakter manusia Jawa Barat masa depan. Nah, yang variabel yang ketiga apa? Diajarkan orang untuk bekerja. Dia menghapus. Itu kan bagian dari pekerjaan. Saya dulu tuh di kelas selalu kan, kalau dan bahkan dulu tuh lebih hebat lagi. Alat penghapusnya itu dibuat oleh siswa dalam bentuk bantal. Maka
maka siswa bekerja otak kiri otak kanannya. Nah, ini dilakukan, dan waktu SD itu dua hal yang sangat kuat dalam pikiran anak-anak itu. Satu, menyanyi, dua, menulis. Maka pendidikan dasar itu hal yang harus diletakkan dalam pikiran anak-anak kita. Perbanyak di ruang kelas itu adalah menulis dan menyanyi. Karena menulis dan menyanyi itu membangun keriangan anak-anak, memasuki masa pertumbuhan, dan dia mencoba melatih tangan kanannya atau tangan kirinya yang kidal untuk merangkai sebuah peristiwa dan satu peristiwa lainnya. Dan seluruh rangkaian itu adalah nilai-nilai estetika, sehingga negara maju seperti Jepang, negara maju seperti Tiongkok, sampai hari ini masih kanji yang digunakan. Nah, ini yang harus masuk dalam frame anak-anak masa depan. Kenapa saya berkatakan begitu? Karena hari ini ada produk gagal. Yang disebut produk gagal adalah anak-anak tumbuh dalam sebuah lingkungan sekolah yang tidak punya hubungan emosional antara guru dan muridnya, tidak punya hubungan emosional antara murid dengan ruang kelasnya, tidak punya hubungan emosional dengan bangkunya, tidak ada hubungan emosional dengan mejanya, dengan kursinya, dengan lingkungannya, sehingga anak itu menjadi anak yang kaluhur tesirungan, kahandap te akara. Anak yang seperti jurik kunti. Kenapa? Dia melayang terbang pikirannya. Karena dia melayang terbang pikirannya, di ruang kelasnya dia terbang terus. Hari ini bikin grup ekstra kelas, bikin seragam, bikin motornya sama. Setelah itu bikin iuran. Setelah itu bikin memorinya dalam buku foto, digit foto yang dibuat dalam album, harganya 300.000 sampai 500.000 rupiah untuk sebuah memori penuh kepalsuan yang melahirkan penderitaan bagi ibu dan ayah. Tapi anak itu tidak buat memori. Memori apa? Memori membangun hubungan yang indah dengan gurunya. Memori membangun hubungan yang indah dengan teman-temannya. Memori yang membangun hubungan indah di ruang kelasnya. Apa ciri manusia yang bermemori? Manusia yang bermemori adalah manusia yang tidak mau meninggalkan ruang kelasnya. Karena ruang kelas itu adalah ruang spiritualitas, ruang pendalaman. Ketika Anda buat studi tour keliling kemana-mana, sesungguhnya Anda sudah tidak punya lagi memori di ruang kelas. Ini yang saya maksud. Dan Anda dijajah, pikiran Anda guru dijajah, pikiran murid dijajah, lahirlah manusia yang terjajah. 30 tahun ke depan mentalitas seperti tidak dirubah, bangsa ini akan menjadi bangsa yang terjajah. Gampang menjajah Indonesia itu. Masuki ruang pikiran anak-anak muda, rubah, giring dalam era digital, ciptakan viral-viral, maka dia akan mengikuti viral itu kemanapun. Dan orang kalau tidak ikut viral itu, ketinggalan politik, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Ini berbahaya. Andai kata media sosial dipegang oleh orang-orang dengan kepentingan yang tidak baik bagi negara, maka rakyatnya akan dikir. Itulah saya dulu memutuskan buat media sosial. Saya akan membuat media sosial yang berlawanan dengan arus publik. Saya akan membuat media sosial yang apapun itu adalah pembelajaran, yang suatu saat saya harus mengendalikan pikiran orang dengan tujuan yang besar, yaitu kepentingan tanah air, kepentingan pendidikan. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan.
sekali dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi trendsetter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang trendsetter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan, mengarah pada perubahan ini. Untuk itu saya ngasih sanksi kalau begitu. Tetapi ketika inspektorat mengatakan, Pak harus dipotong gaji, aku nggak bisa. Kenapa? Ketika potong gaji, maka saya akan melahirkan kemiskinan baru. Tunjangannya dipotong, saya tahu kepala sekolah nggak nganjuk. Kalau kemudian saya motong, dia pinjem lagi. Guru ini kan rata-rata nganjuknya agak tinggi. Tahu saya. Nah, makanya saya nggak setuju. Kenapa? Itu menimbulkan penderitaan baru. Ya udah, daripada dipotong tunjangannya, saya lebih baik berhentikan jadiin guru. Itu lebih mendidik. Kenapa? Membuat sebuah siklus bahwa jangan dibiasakan setelah jadi kepala sekolah seolah-olah nggak bisa jadi guru. Nggak bisa. Rektor bisa jadi dosen. Ketua DPR bisa menjadi anggota DPR biasa. Pak Bambang Susatyo kemarin ketua DPR, hari ini anggota DPR biasa. Jadi bupati bisa jadi anggota biasa. Sekda ketika nanti tidak terpakai oleh bupatinya bisa menjadi kepala dinas biasa. Betul nggak? Nggak bisa juga kepala sekolah seumur hidup jadi kepala sekolah, bisa jadi guru lagi. Kenapa? Itu yang harus dalam pikiran kita. Jabatan bukan segalanya. Saya juga pernah jadi bupati, pernah calon wakil gubernur, saya kalah. Kemudian saya pernah menjadi anggota DPR, saya pernah menjadi rakyat biasa. Saya juga pernah dulu dihormati oleh kepala dinas. Saya juga pernah pengen ketemu kepala dinas di Purwakarta, nggak ada yang menemuin. Saya juga pernah. Pernah. Jangankan saya jadi rakyat biasa, saya jadi anggota DPR memberikan bantuan peternakan, ada kepala dinas yang nggak mau nemuin saya. Kenapa? Takut sama bupati. Saya ngajarin apa di sini? Hei birokrat, jangan sekali-kali memandang persahabatan karena jabatan. Kenapa? Manusia tidak tentu, Pak. Orang nggak bisa diduga. Zaman sekarangnya, di zaman Pak Harto bisa diduga, Pak. Yang jadi bupati siapa, yang jadi gubernur siapa, anggota DPR. Zaman Pak Harto, zaman sekarang nggak bisa diduga, Pak. Saya nggak duga Saiful Bahri Binjen jadi bupati. Dari tampang tidak memenuhi syarat, tinggi badan tidak memenuhi syarat, perilaku, wah. Kalau playboy itu ada batasnya. Playboy paling banyak punya pacar 10, dia kan 197. Coba bayangin, bergaul dengan saya, tidak sedikit pun saya mengorientasikan dia jadi bupati. Tidak banget lagi, kita kabangetan, nya goreng, nya pendek, nya bangor. Ya gitu loh. Yang pantas-pantas kan Norman, Asep, itu kan sekda, tapi nggak punya nyali. Asep Supriyatna, gagah, pinter, S2 Unpad, ya tapi itu bukan nyali. Purwanto, doktor, Upi, ya tapi omongan lain. Nah, itu kan bisa. Ya ternyata akhirnya siapa sih kenapa memberi jadi bupati? Orang dia yang berani. Saya udah, kamu jadi bupati. Saya jujur aja, yang dipersiapkan jadi bupati waktu itu siapa? Norman kok. Jadi sekda, Asep, pantes. Lamun boga kabogoge pasti ngorak. Pasti selektif. Kalau Om Binjen mah kan sahawai. Lu penting maya cilian. Saya nanya ke Norman, mundur. Saya nanya ke Asep Supriyatna, langsung hitung. Pak, mobil harganya sakieu, imah sakieu. Aset total saya teh 5 miliar, Pak. Pokoknya kudu dipakai kabeh. Bolak-balik, ayo ngomong Gusti Allah teu boga keyakinan. Ngomong ke Purwanto rada jauh. Oh, untung hese. Mun Purwanta mah rada babari. Nah, akhirnya saya nanya ke dia, geus eueuh mana nyalon bupati? Dek teu. Kurang pantas tuh Pak, udah pantas kayak. Terus kira-kira balik mau balik. Terus kenawan, imah feeling. Anda adalah pilihan terburuk di antara yang buruk. Ya sudah, tapi karena dia punya jiwa persahabatan, karena punya jiwa ketaatan, karena punya jiwa patriotik, apapun
yang raja katakan saya akan mentaatinya. Apakah punya duit tuh? Kenapa lah Rita 150 bagi dua aja ngurang sama sangsarana. Ya dia jalan terus, udah mukanya pucat keliling, mukanya biasa bangun jam 10 sekarang bangun jam 4. Buk sakit kudu dipotong, kudu pakai peci. Saya sampai merumusin bajunya aja pusing. Pasang pakai ikat, pasang di billboard. Cek Asep Supriyatna teh, asa teu pantes Pak. Cek sia cek aing ge teu pantes. Ganti-ganti peci pakai baju bodas. Nah, ieu mah rada pantes. Nah, Purwanta cerita terus kemana mana. Itu kelas menengah Pak menolak, Pak aing mah aing teh. Gitu loh. Nah, akhirnya ya karena kesetiaan itulah dia jadi bupati. Jadi dia jadi bupati karena kesetiaan, bukan karena kemampuan. Tapi ingat, di atas kemampuan ada satu, akal budi. Jadi orang yang punya akal budi itu akan berhasil. Kenapa? Karena akal budi tidak lagi berdialektika dengan logika. Akal budi dialektika dengan rasa, dengan cinta. Karena rasa dan cinta, maka hidupnya akan dituntun oleh apa? Oleh semesta. Karena hidupnya akan dituntun oleh semesta, maka dia digerakkan oleh yang maha kuasa. Ya caranya satu, kan harus bisa membaca fenomena, baca gejala. Pak Bupati, baca gejala. Ya seriusnya bagaimana? Ya taubat. Ya dia taubat kan, nggak boleh lagi makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh bangun siang, nggak boleh lagi lihat perempuan yang cantik, yang jelek boleh. Akhirnya kan dia stres, karena dia stres jantung. Begitu dilantik jadi bupati, begitu jadi bupati terpilih, orang lain bahagia enggak? Dia harus operasi. Kenapa? Ganti ring. Kenapa? Karena jantung yang dulu itu degupnya terlalu kenceng. Jadi kalau lihat perempuan cuk 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 cuk. Nah, makanya di ring agar la ilaha. Nah, apakah akan berhasil? 100% saya akan berusaha berhasil. Kenapa? Karena dia mengikuti pituduh. Ya kalau dia sampai ke langit agak jauh kan minimal WA ngapoe. Ya kudu naon poe ieu. Ya kemarin dicarikan sia ulah loba teuing posting cai teh. Cuma posting bebersih loba ai keluar ti gerbang Jatiluhur pinuh ku mobil ti gubrak. Semuanya Purwakarta itu adalah kota kecelakaan. Saya katakan, saya minta ke Jasa Marga, mohon mobil-mobil yang rusak bekas tabrakan itu disimpan di pinggir jalan ala gerbang Purwakarta, segera besok dipindahkan. Kenapa? Karena Anda sudah menebarkan virus negatif bagi lingkungan. Itu mobil bekas tabrakan, itu ada virus-virus negatif, itu ada imajinatif buruk, itu ada sesuatu yang buruk. Tabrakan Pak, itu ada darah, ada peristiwa, ada tangisan, ada jeritan, disimpan di gerbang menuju Purwakarta. Purwakarta bukan kota kecelakaan. Peka siapa aja dogoy. Cakil lobana, tunjangan kinerja gede. Terus kemudian apalagi THR keluar, segala rupa ayah. Saya lihat begitu masuk, saya tadi pagi mak yang marah. Kenapa? Patung-patung yang itu apa namanya? Menong, geus 7 tahun Pak teu dipernis. Saya lihat, goblok di PNS Purwakarta. Mernis itu bisa. Begitu masuk, aya sepanduk itu, sepanduk yang mungkin 6 bulan yang lalu harus pun SD. Begitu masuk Sinangkasi, saya lihat ada lampion, deng-deki. Ya makanya PNS itu banyak jumlahnya, matanya banyak, tapi dia tidak mengabdi. Kenapa dia tidak? Dia hanya mengabdi pada satu pekerjaan. Yang disebut pekerjaan itu adalah aspek yang dia bisa melahirkan honor. Di luar itu dia tidak mau mengerjakan. Ini harus dikoreksi, Pak. Ingat, Anda adalah abdi negara, bukan abdi OPD. Karena abdi negara, maka apapun yang dilihat, yang didengar, maka Anda harus bergerak. Tidak usah lagi ngomong, iya bagian cipta karya, iya bagian bina marga, iya bagian ini, bagian ini. Setiap orang punya kebagian untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus diperbaiki cara berpikir. Kalau enggak, kalau kata Kang EF, kita ini hanya bisa membuat kerumunan, tapi tidak bisa membuat barisan. Maka
ASN harus menjadi barisan, bukan kerumunan. Di mana ASN berkerumun setelah pilkada. Begitu ada yang terpilih, maka dia berkerumun di sana. Dan cepat-cepat cuci piring dan cuci tangan. Abi mah kamarima eta mah pukulan tangan ku jabatan we. Sarasna mah abi teh ka bapak di TPS mah. TPS kasihan. Sehingga Anda jangan percaya politik sama ASN. ASN itu juru masak, Pak. Juru masak tergantung koki. Makanya sama ASN jangan berpikir saya punya pendukung CNAM. Ulah, ASN sudah siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, enggak siap Pak. Siap. Itu salira tujangan gede, siap. Sudahlah, biasa aja. Tong percaya ting, saya singkat tipu. Nah, jadi ya fokus aja, karena ASN itu dicetak bukan untuk berpolitik, dia harus mengabdi. Siapapun pemimpinnya, dia akan bekerja mengabdi, bukan pada orang tapi pada jabatan. Itu begitu cerita. Nah, ini fokus ya. Untuk itu saya minta para kepala sekolah rubah mindsetnya. Kenapa? Jangan lagi membodohi murid. Saya pengen ada murid-murid Jawa Barat itu belajarnya nggak usah jauh-jauh, cager, bager, bener, pinter, singer, sudah. Saya nggak punya tinggi-tinggi. Kenapa? Semakin banyak tantangannya anak itu, maka semakin peluang keberhasilannya semakin tinggi. Sudah. Jadi kita nih jangan dibiasakan hari ini kalau anak kita mengalami kesulitan, semua orang turun untuk menyelesaikan. Jangan, biarkan kesulitan itu diselesaikan oleh dirinya sendiri. Anda lihat orang-orang asing kalau masuk Indonesia, bahwa semua anak itu bawa tasnya sendiri, jalan semuanya sendiri. Di Indonesia, Anda tahu pejabat luar negeri, orang jalan biasa. Apa tahu pejabat Indonesia? Gawe. Apa gawena? Tas dipangmawakeun, handphone dipangjengkelkeun. Tapi Kak, sebentar, Pak Bupati mau bicara. Eta teh Bupati Setruk. Kenapa? Ayo denger kan orang setruk. Handphone Pak dengerkeun. Kalau orang jajak gosorangan sih bijit handphone itu bisa. Sebentar Pak Bupati mau bicara. Setruk sih kana bupati. Awas ya Bupati di Jawa Barat anu kitu aing ku aji samun kajudan ku aing setruk sih. Terus kemudian pengawalan. Anda lihat situasi. Lamun jalanna kosong, terus kita landai, geus ulah dikawal-kawal. Aing menisiga naik paeh. Sudahlah, jalannya kosong, udah landai aja. Kalau kita relax, santai, ya udah santai nikmati. Lihat kanan, lihat kiri. Kecuali memang waktunya mepet dan banyak sekali. Tetapi saya hari ini, jadwal hari ini saya udah ke-8 ini, gak ngiu-ngiu. Bisa tepat waktu, bikin perencana dengan baik. Kenapa? Dan santai. Kenapa? Karena yang di depan harus dilihat. Di samping kenapa? Ketika kecepatan mobil Anda tinggi, Anda pakai forwarder, Anda lihat yang di kanan, Anda ada masalah, sulit Anda berhenti. Terus yang kedua, suara bising sirine yang ke telinga itu mempengaruhi rasa depresi Anda. Anda tidak rileks. Makanya di mobilnya rileks, tong di ngeong-ngeong. Kecuali sangat penting banget. Namun sababna engke eureun jadi bupati saya stres. Namun sababna pantau cicing we kieu hareupeunana. Kunaon can asup mobil nu mangmokakeun. Iya. Makanya saya berapa kali saya tidak boleh ajudan saya itu membukakan pintu saya walaupun maksa. Pak Abi we gawe geus yang digaji ku aing dengan cicing. Bukakeun panto. Kenapa? Nanti Anda sakit stroke, Anda kudu diajar leungeun di kieu-kieu. Latihan Pak, tangannya digunakan, digerakkan. Capek, beungpeung, cager. Oh, tangan kiri, tangan kanannya berputar. Ini yang harus dibangun dalam kerangka pikir kita. Nah, kemudian saya kasih pesan juga bahwa gejala alam itu hanya akan ditangkap oleh rasa. Jadi saya selalu meyakini dalam diri manusia itu ada medan magnet yang sangat kuat yang dia bertugas untuk menangkap sinyal atau fenomena yang diberikan oleh alam. Maka disebutnya intuisi. Maka saya hari ini bekerja itu dengan intuisi. Saya tidak mau saya dijadwal oleh bagian protokol. Mau saya? Kenapa? Karena alam ini berubah dalam setiap hari. Saya harus subuh itu harus sudah bisa membaca pagi ini apa ya,
Dan saya kebetulan punya sekda pinter luar biasa, Senopati Agung. Ketemu sama saya waktu di 12 tahun yang lalu di Sumedang ketika jadi kepala dinas. Doktorna bener ya, kapan ayah dokterna bohongan gitu. Nah kemudian ya saya jam 5 itu selalu bangun. Begitu bangun langsung iya nyieun surat apa? Surat pembebasan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang. Nggak ada apa. Yang kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu terarah. Jangan sekali-kali bantah. Pak, sakedap Pak, ini harus dikaji heula, tulus. Sudah, laksanakan. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan, apa yang terjadi hari ini? Logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak. Karena orang tidak akan membayar. Kenapa? Wes gede hutangnya. 10, akhirnya 700. Yang 750 nggak akan dapat. Yang 10 juta hilang. Saya lebih baik memilih 750 daripada 10 juta. 750 dalam kenyataan, 10 juta dalam impian. Bener tuh? Mending keneh boga pamajikan gelis jeung ngora nyata daripada 40 tahun bangor. Betul gak? Ya kalau AA pilih yang 31 tahun. Karena beda. AA itu selalu ngomong sama saya gini, kenapa AA itu hanya mewakili watak ideologis saya, tapi tidak mewakili watak biologis saya. Nah hebat, saya puji sama AA, anak muda, anaknya Deddy Mulyadi, kemudian anggota DPRD provinsi, memilih Teh Putri yang jauh lebih dewasa. Mantap. Mantap Pak. Mantap. Aku namun budak udung nih. Aku namun siga alim gitu ayeuna di dia. Ulah sieun-sieun teh Teh Putri. Ulah. Nah, ini kan kerangka dasar, kerangka picu dah. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Lonjakan. Mungkin kenaikannya, prediksi saya adalah kenaikannya bisa 50% dari total pendapatan yang direncanakan 12 triliun. Kenapa saya memikirkan itu? Karena saya lagi memikirkan bupati wali kota. Kenapa? Dia mengalami defisit anggaran yang akut, sehingga saya harus mendorong sedikit-sedikit melalui peningkatan pendapatan daerah. Maka bagi hasil kendaraan bermotor itu harus segera diumumkan. Tapi kemudian kenapa publik percaya? Karena sayangnya bercerita dalam setiap hari. Ini saya berkomitmen 100% dana bagi hasil pajak adalah untuk jalan, tidak boleh untuk yang lain. Saya bikin surat 100% untuk jalan, 100% untuk jalan. Saya bikin kebijakan, saya umumkan, dan saya perlihatkan hari ini dalam pergeseran anggaran provinsi dari 600 miliar ke 2,4 triliun ini komitmen. Dan saya memulai itu. Saya nggak perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas saya potong setengahnya. Baju dinas saya nggak usah ada. Mobil dinas saya nggak usah, bekas saja. Anda tahu nggak? Saya pakai mobil bekas. Kenapa? Komitmen. Nyeri awak pakai Innova. Nyeri. Tapi kenapa? Saya sudah berkomitmen hari ini. Rasa sakit itu harus dinikmati menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur. Karena menjadi gubernur, maka saya harus bersikap gubernur. Itu sikap, konsistensi ini. Kalau dari situ lahir trust. Trustnya hari ini kan percaya. Ayo orang ke Samsat. Benar ada. Anda tahu kolom komentar itu Samsat hari ini yang dulu orang marah terus, KTP lah, iyalah, ngambek. Hari ini adalah pujian. Ini momentum rakyat punya kesadaran. Ya kalau yang lain ngomong lagi, Deddy Mulyadi teh musyrik, heukeun bae. Memang saya penggemar musik. Nah, ini kan harus dibuat. Nah, tapi ini nggak boleh dihianati, Pak. Begitu dihianati, nggak percaya lagi. Dan ini harus konsisten semua. Kenapa? Ini harus konsisten semua. Kenapa? Saya lagi membangkitkan spirit Siliwanginya orang Jawa Barat. Kenapa orang Jawa Barat? Penduduknya paling besar. Wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta, tetapi kenapa seperti kehilangan wibawa? Ini harus dibantu. Nah, intuisi, misalnya kasus banjir, itu intuisi. Saya nggak kajian nggak. Saya pokoknya saya harus pergi ke Bogor. Ketika saya pergi ke Bogor, saya lihat
Kenapa kebun teh berubah? Oh, dah. Ini punya siapa? BUMD Provinsi Jawa Barat. Mana yang punyanya? Ini, sudah. Saya itu ketika datang ke situ, diundang menteri untuk bareng, saya sudah perintahkan Satpol PP untuk nyiapkan apa? Sewa alat berat yang besar 4. Ternyata datang alat berat nuletik. Hari siap nuletik. Pak, nanti 500 setahun Pak. Udah diberi anggaran. Oke, tidak masalah. Saya terus harus 4. Yang satu janji, saya tungguin sampai sore, nggak ada. Pak, ibu mobilnya Pak macet. Huyuk. Bilang saya nyuruh itu seluruh lingkungan saya, tidak ada satu yang bisa datangin. Akhirnya teman saya yang telepon saya, Pak, saya kirim 4 yang besar-besar. Saya lihat Pak Didi ada kesulitan jalan. Dan dari situ akhirnya saya melihat, oh ini aliran sungai. Habis itu saya bertemu Bupati Bekasi, kita selesaikan bersama, gotong royong 500 miliar, hajar, ayo, semangat semua orang. Kali Bekasi harus segera dikeruk, pelebaran. Begitu turun Pak, pontomnya tidak bisa bekerja Pak. Kenapa? Sudah jadi sertifikat Pak. Kamu kenapa? Takut Pak. Tongsir. Kunaon? Ayah aing. Keluar aing apa? Ayo jalan kamu keruk. Pak melanggar hukum demi kemanusiaan, demi keadilan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pemimpin harus tampil dan berani mengambil kesalahan. Jalan kamu. Jalan semua. Ternyata proyeknya ada Pak, 500 miliar. Jadi pekerjaan itu sudah 2 tahun tidak berjalan. Dan saya katakan terus jalan. Saya masuk lagi ke Gabus. Bongkar hari ini, bongkar. Saya baru sadar setelah bongkar itu malamnya di WA teman-teman saya. Kang Deddy selamat, kunon. Eta teh jagoan di Bekasi lupang hebat-hebatnya didinya. Untung nggak bejaan aja nah. Untuk aing sih saya. Makanya Anda pemimpin itu jangan tipis kuping, jangan sekali-kali pemimpin terlalu banyak mendapat informasi. Bahaya. Kenapa? Mau tulus. Pemimpin itu tidak semuanya. Bila perlu pemimpin itu budek. Kenapa harus budek? Karena ketika Anda bertindak sesuatu yang itu banyak kepentingan orang, ekonomi, politik, Anda banyak ditelepon orang. Pak Deddy itu punya saya, Pak Deddy punya saya, Pak Deddy punya saya. Oh, pas saya kira sok nyingsiun lah, katanya lo babisan bentang, kan baik yang boga bentang 7 cai. Nah, kemudian kalau Anda budek kan enak, ya kan, budek enak. Kenapa? Dekat dengi gitu ngobijaan. Kunaon bupati eta dicarek ku aing ditapot dekat dengi eta mah budeg bupatina oh paingankeun. Ini penting, Pak. Nah, setelah itu baru saya lihat urai. Setelah itu apa? Baru sepanjang sejarah bangunan digusur didukung publik. Bongkar belah itu Pak, sikat belah itu Pak, sikat belah itu Pak. Tetapi kan tidak seperti itu. Memang pemimpin harus punya uang tunai. Kenapa? Masih. Anda tahu nggak pada akhirnya berapa? Itu kali Bekasi, KF, itu dijualnya 1 juta per meter. Kali berapa ribu? Berapa puluh miliar? Nah, konektivitas kesadaran itu, apakah Deddy Mulyadi klinik? Enggak, saya rasional. Untuk itu saya berpikir, ini hujan harus segera dicari cara agar tidak deras. Maka BMKG. Ternyata kita selama ini tidak pernah memanfaatkan BMKG sebagai mitra. Bayangin Jawa Barat provinsi dengan tingkat bencana yang sangat tinggi tidak punya radar satu. Beli radar, bilang kan. Memang setiap hari orang sini baca radar Karawang. Nah, kemudian saya akhirnya modifikasi cuaca dan sampai kemarin bisa terkendali. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai Lebaran bisa terkendali. Kenapa ini dilakukan? Karena resiko dari banjir itu mahal. Pertanyaannya adalah apakah sekarang musim hujan ekstrim? Tidak. Hanya 20-30 mm rendah. Tapi kenapa sudah banjir? Daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Di Bekasi dan kota Bekasi serta Karawang, jumlah perumahan pemukiman tidak terkendali. Sawah dibangun di tengahnya perumahan sehingga rumahnya tenggelam. Di pinggir sungai dibangun perumahan, tingkat urban yang tidak terkendali, penduduk lokalnya lebih berpikir untuk mendapatkan uang dibanding mencintai lingkungan yang tertata dengan rapi. Dan itu juga terjadi pada Purwakarta.
ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka harus ada cara berpikir. Maka harus kembali kemana? Balik ke iman, balik ke induk, balik ke sangkrakan pangbalikan. Quran itu mengingatkan berkali-kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda segera kembali. Cuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu selalu berasosiasi ketika pagi-pagi dia kayak mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos tilar dunia tiras kepala dinas. Padahal itu kembali, kata orang Sunda itu adalah pulang kasarakan pangbalikan, lembur matu dayeuh maneh Banjar Karang Pamidangan. Kata orang Jawa disebutnya balik ke diri. Nah, saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong buhun, ngomong karuhun, ngomong tritangtu. Hari ini tidak. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa brata, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa nangkap sinyal ya budek. Kalau sudah budek ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan dia tidak boleh melakukan, orang memakan dia tidak boleh memakan, orang ramai dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengar suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja sejak di jam saya, apa yang setiap hari saya rasakan tangis. Ini kok, ini ya besok apa? Ini apa kon alam begini? Fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Jadi bupati itu gak boleh lagi. Sudah, kalau nakal lagi ringnya jadi 7. Nah, ini penting. Jadi, pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Majapahit sampai hari ini, cerita Sriwijaya sampai hari ini, cerita Pajajaran walaupun situs-situsnya hampir tidak terlacak sampai hari ini. Kenapa? Karena waktu itu ada gelombang besar dalam ikatan moralitas dan emosionalitas antara pemimpin, senopati, bulu balang dan seluruh rakyatnya dalam energi spiritual yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa hilang bulu balangnya? Kenapa? Gak ada ikatan. Orang bekerja menjadi kuli tunjangan, kuli perjalanan dinas, kuli honor. Karena menjadi kuli dia tidak ada lagi ikatan emosionalitas, spiritualitas, sehingga spiritualitasnya menjadi ritualitas. Karena menjadi ritualitas menjadi rutinitas. Karena menjadi rutinitas ya menjadi rutin upacara, rutin itu, rutin ini, sehingga gak ada spiritualitas. Kalau saya sih memandang ruang upacara itu ruang spiritualitas. Kenapa saya tidak mau apel sampai hari ini? Karena kalau setiap hari gak ada spiritualitasnya, yang ada rutinitas. Maka harus sekali-kali. Maka saya lebih memilih apel itu cuma setahun sekali aja, pas 17 Agustus, agar spiritualitas, bukan rutinitas. Kenapa? Karena apel itu menyiksa pegawai. Menyiksa pegawai bagaimana? Pimpinan apelnya, kepala dinasnya, kepala OPD-nya, sekdanya, bahkan gubernurnya, bahkan bupatinya, itu selalu marah-marah pada yang hadir apel. Kalau peserta apelnya 300, yang hadir 250, 2 jam dia ngomong di hadapan yang hadir. Nah, Risia nu hadir nulis tuh di papagan usia anu teu hadir 50 panggil isukan. Awas ya isukan teu apel teu asup gawe potong tukina ku aing turunkeun jabatan eta lain nu hadir. Nah, di kita ini punya kebiasaan orang yang kerja itu yang dikritisi terus-terusan. Kalau kita punya anak rajin ngepel,
rajin nyetrika, rajin masak, maka yang sering diomelin ibunya adalah anak yang rajin itu. Siapa ngepel teh bersih, siapa masak teh asin, siapa masak sabut teh kotor wae, nya nunggu nama nu molor. Ini kan penting, Pak. Pemimpin tuh harus baca kayak gini. Kayak sekarang gitu kan, orang yang kerja kayak saya itu pasti dikritisi terus, pengamat semua muncul semua. Ya seneng kalau saya lebih keras dari itu. So kenapa? Karena tidak akan sampai ke pulau kalau arusnya tidak kencang. Semakin arus kencang, semakin angin berembus, semakin gelombang besar, maka menuju Pulau Harapan akan semakin cepat dilakukan. Jangan nangis, jangan nangis. Ya jangan nangis, Bu Wakil Bupati kalau ada tantangan. Ibu Wakil jangan nangis, karena itu gelombang. Jadi tugas pemimpin itu adalah masuk ke dalam gelombang. Dan tugas kita adalah mengelola gelombang. Nah kalau ditanya, saya misalnya hari ini, saya jadi gubernur mah nggak capek, kecil, ringan banget. Kenapa? Satu, menguasai arus media. Dua, punya aparat yang pinter-pinter dan cekatan. Tiga, punya anggaran yang besar 31 triliun, yang mungkin saya targetkan 33 triliun tahun ini, 2 triliun. Yang berat itu ketika jadi bupati, anggarannya kecil, tiap hari dihujat, dikafirkan, tidak menguasai media, usianya baru 35 tahun, tekanan dalam setiap hari, ketika di rumah tekanan makin berat, makin berat, makin berat. Dan bagi saya justru itulah perjalanan saya yang bisa dilewati. Dan saya ngalamin sebuah peristiwa AA waktu itu kelas 2 SD. AA tuh lari ke saya bawa stiker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh, dicari jadwal Sunda akan dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus-menerus diancam dan dihina. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu. Dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Aula itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilempari pakai batu. Tetapi bahwa seluruh rangkaian itu adalah dalam sebuah peristiwa hidup harus ada orang yang mau berkorban dan dikorbankan. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuki sebuah fase di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Nah, saatnya hari ini adalah mengelola arus dengan baik, dengan kinerja yang memadai. Saya ucapkan selamat buat Persatuan Perawat Indonesia terus mengabdi dengan baik. Dengan kinerja yang memadai. Kenapa? Hari ini kerangka ideologis yang dulu menjadi kecemasan Kang EF di Jawa Barat, kan gitu, yang kanannya, hijaunya di Jawa Barat itu berat. Saya selalu meyakini, Kang, orang Jawa Barat itu tidak seperti itu. Saya selalu meyakini orang Jawa Barat itu tuturut munding, kumaha ramena. Orang Jawa Barat itu selalu mengikuti kumaha ramena. Ramena kamana biru orang Jawa Barat. Waktu Pak SBY orang Jawa Barat mah Demokrat pisan, Pak Prabowo Gerindra pisan. Itulah ciri khas orang Jawa Barat. Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu kehilangan watak ideologisnya ketika Pajajaran bubar, dan akhirnya dia pragmatis. Dia akan ikut pada siapapun yang rame dan menguntungkan. Sehingga kalau politik di Jawa Barat pasti kumaha ramena. Kalau pemilu pasti ditanya rame nama Om Jen jeung Bang Ijo. Duh rame nama. Kunaon Om Jen jeung Bang Ijo loba nyawer. Nah, itu kan nyawer gocapan. Padahal itu cara yang paling efektif. Lebih baik ngebagikan 500.000 di depan umum terkenal royal daripada ngebagi amplop 3.000 atau 50.000 amplop belum tentu dianggap royal. Itu cara. Saya juga tahu Bang Ijo geus nyawer mah isukna nya deui. Nah, ini kerangka ya, ini kerangka. Ini orang Sunda tuh wataknya seperti itu.
karena wataknya seperti itu, ya tahu pada akhirnya karena orang Sunda itu kehilangan pemimpinnya lama, berapa ratus tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu kehilangan pemimpinnya lama, sehingga orang dari NTT itu begitu ketemu saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kang Deddy, kenapa? Itu kerajaan Pajajaran sekarang hidup lagi ya? Dari mana? Saya bilang nggak ada. Lah enggak, itu di media sosial katanya ini penobatan raja yang 500 tahun yang lalu. Oh enggak, itu acara di kampung saya. Itu pemahaman orang seperti itu, udah hilang 500 tahun. Dan mungkin hari ini orang sudah mulai ada harapan Jawa Barat kembali ada pemimpin. Karena ada pemimpinnya, saya tidak boleh lagi mengingkari titah saya. Saya harus konsisten mengembalikan tata ruang berbasis alam. Artinya Gunung Kudu Awian, Pengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Saya harus mengembalikan kembali leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan, leuweung garapan. Saya harus mengembalikan. Kenapa? Karena bagi saya hanya dengan cara itu Jawa Barat bisa makmur. Pak, Bekasi itu UMK-nya 5,5. Apakah kehidupan masyarakatnya bahagia sebenarnya? Karawang itu UMK-nya 5,4 juta. Apakah sejahtera? Jauh lebih sejahtera orang-orang Jawa. Artinya bahwa pendapatan yang tinggi tidak diimbangi oleh lingkungan yang tertata, alam yang terpelihara, hanya akan melahirkan kegelisahan manusia. Jadi kalau ditanya, saya ini sekarang keliling terus kemana-mana, saya pengen piknik ke Bali? Enggak. Pengen ke Singapura? Enggak. Kenapa? Saya tuh hanya pengen diam di rumah. Hiburan saya tiap hari apa? Foto sawah. Oh lagi apa? Pertumbuhan saya amatin. Loh, bahagia. Kan kalau kerangka berpikir pemimpin sampai ASN semuanya seperti itu, betapa efektifnya, betapa efisien. Betapa hebatnya kita ini punya keyakinan pada lingkungan. Betapa hebatnya anak-anak kita nanti tumbuh dalam watak lingkungan pendidikan yang adaptif, lingkungan pendidikan yang cerdas. Anak-anak bisa memberdayakan sampah menjadi nilai ekonomi. Anak-anak bisa melukis di ruangannya yang indah. Anak-anak bisa berjalan kaki ke sekolahnya sambil bercandaria. Anak-anak di ruang kelasnya hubungan guru dengan muridnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Guru tidak mau meninggalkan ruang kelasnya karena dia ingat dan sayang sama anaknya. Murid-murid juga kangen bertemu gurunya. Ini yang saya inginkan, cinta. Kepala sekolah ingin tetap di sekolah, pulangnya sore saking betahnya di sekolah. Pegawai negeri mencintai ruang kerjanya, ruang semua orang, dan menganggap pekerjaan adalah perjalanan tangga menuju spiritualitas yang sejati. Kebahagiaan abdi negara adalah ketika seluruh rakyatnya dalam keadaan penuh perutnya, cerdas otaknya, bahagia rasanya, nyenyak tidurnya, penuh harapan. Itulah kebahagiaan seorang ASN. Cita-cita itu, tunjangan-tunjangan itu menurut saya hanya stimulus. Kenapa? Kenaikan tunjangan juga menimbulkan problem baru kok. Tahu saya. Begitu naik tunjangan, kan pinjaman Bank Jabar naik lagi. Bukan itu. Mari kita berguru, Pak. Di era Pak Harto, bagaimana ASN? Gajinya kecil, disuruh sama pimpinannya nggak pernah berhenti-berhenti, tapi dia memiliki totalitas pengabdian. Sampai hari ini, saya kemarin di Citandui itu bertemu dengan orang. Kenapa? Dia mohon pada saya, Pak, fungsikan lagi saya menjadi pengatur air Citandui. Kenapa? Saya mencintai Citandui ini. Sedangkan pegawai barunya itu datang pagi siang balik lagi. Dia nggak, saya mencintai. Ingat loh, pegawai-pegawai negeri zaman dulu itu melekat pada pekerjaannya. Zaman sekarang tidak melekat. Dulu hormat anak buah pada pimpinannya, dipenta duit di merek. Ayeuna anak buah ngalaporkeun pimpinan anak. Itu laporan-laporan yang ke APH itu banyak dilakukan oleh anak buahnya, saya tahu. Itu geser seketik. Nah ini prim yang harus dibangun kita, dan saya ingin membangun semangat spirit orang Jawa Barat memiliki rasa harga diri, martabat yang kuat agar kita menjadi bangsa yang besar. Jawa Barat ini jadi menjadi motor dari pergerakan bangunan, dan kita adalah penentu keberhasilan negara. Penduduknya 50 juta, angka kemiskinan di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pengangguran di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi.
angka pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, dari Jawa Barat rendah, Indonesia akan rendah. Kita ini menentukan. Karena kita penentu, maka kita harus menjadi orang-orang yang mampu menentukan, bukan yang ditentukan. Lama kita ini menjadi pengikut siapapun, dan kita hari ini saatnya kita bangkitkan diri, menatap masa depan, bangun kinerja dengan baik. Kalau dalam bahasa Pak Sekda, petarung. Ini pelajaran. Pak Sekda harus mentor seluruh sekda-sekda di Jawa Barat. Bagaimana surat dalam 5 menit. Dan terakhir kalau ditanya, Pak Didi tarang ngantor? Tidak pernah ngantor. Belum pernah duduk di kursinya namanya Bupati, Gubernur. Enggak. Kenapa? Kantor untuk apa zaman sekarang? Karena sudah era digital. Tanda tangan sudah cukup dengan sistem. Periksa surat bisa sambil tidur. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, ketinggalan zaman. Kenapa? Keputusan saya balik. Dulu menentukan nasib orang Tasik di Bandung. Dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gedung Sate. Dulu menentukan nasib orang Bogor di Gedung Sate. Hari ini tidak. Menentukan nasib orang Bogor harus saya tentukan di Bogor. Menentukan harus nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi, bukan dikira-kira. Ini logikanya dibalik. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah, yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Karena tugasnya juga juru tulis. Sekda itu juru tulis, Pak. Karena juru tulis dijuru tukang nulis. Itu tuh sekda tuh tugasnya. Juru tulis dijuru tukang nulis. Dan sekda itu tahu pegawai yang paling cantik siapa, tahu tuh sekda. Makanya ada. Nah, ini yang dibuat pintu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, semangat para guru. Sudahlah, saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulang lagi. Pajak saja saya ampuni, apalagi dosa kepala sekolah. Tapi nanti kepala dinas pendidikan semuanya bikin surat pernyataan, tidak boleh mengulangi lagi peristiwa itu. Guru nu nyandung gara sadar. Nah, ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ngukur rumah sampai sekolah berapa meter, saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik, negeri swasta nanti biar pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas. Ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Tapi ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya. Gitu loh. Usaha dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Obat dosa Anda. Bangunan menang sumbangan dituti dia, bangku menang sumbangan dituti dia, masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana pos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk itu. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan, kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik, akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah numpuk di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede. Ini terjadi loh Pak, terjadi. Gitu loh. Nah saya ini orang yang hari ini tegas, nggak ada saya begitu. Nih audit saja. Jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk duit, numpuknya luar biasa. Ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Saya nggak mau. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita. Dan kemudian anak-anak harus sprint. Ketidaknaikan kelas bukan hanya nilai akademik. Anak yang melawan pada ibu, pada bapaknya, maka dia tidak boleh naik kelas. Melawan artinya dia melawan pengen motor, dia melawan pengen mobil, dia melawan pengen HP yang bagus, dia melawan pengen baju yang bagus, orang tuanya tidak mampu. Anak ini jangan dinaikkan kelas. Anak yang sekolahnya pakai motornya brong, knalpotnya, telinganya tidak bisa mendengar, tolong pelajaran IPA-nya kasih 4. Kenapa? Karena IPA-nya tidak berjalan. Itu kan gelombang itu mempengaruhi telinga, kan ada jaraknya. Berarti IPA-nya tidak berjalan, kasih 4.
anak yang di sekolahnya jajannya lebih dari 100.000, orang tuanya tidak mampu, misalnya 50.000, 30.000, kasih matematikanya 4. Kenapa? Hitungannya nggak jalan. Gitu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Hai, sini. 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 Ini. Sini udah sendiri. Bukan nih. Oh. Hai. Ya. Bapak, assalamualaikum. Asun. Ya. Jadi ini yang harus menjadi kerangka kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin hebat di teoritis, tapi miskin di praktis. Jadi kita ingin melahirkan orang-orang yang praktis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman dari Dinas Pertanian saya ucapkan terima kasih. Nanti pertanian sinergi dengan pendidikan, peternakan sinergi dengan pendidikan, kelautan sinergi dengan pendidikan, kemudian industri sinergi dengan pendidikan. Semuanya anak-anak sekolah kita tidak lagi menghabiskan waktu. Parah anak sekolah kita ini, Pak. Kita anak-anak SMA itu udah parah, Pak. Di pinggir sawah, ngabuburit tapi bari udun. Nah ini saya emang lihat tiap hari, Pak. Kan saya pulang ke rumah, Pak. Aisyah karena raun di dia. Mana-mana SMA? SMA 2. Aisyah karena raun ngabuburit, Pak. Ngabuburit bari udun. Nah, saya tidak bicara persoalan puasa dan esensi puasa, tuh bukan itu. Maksud saya adalah rasa malunya sudah hilang. Penting, rasa malu. Geus teu boga kaera. Ini penting dan dibalik itu orang tuanya dalam keadaan ekonominya berat. Jadi hari ini banyak anak-anak yang bergaya seperti artis, orang tuanya hidupnya, ekonominya sangat miris. Ini penting. Dan ini saya lagi menghindari akhirnya gap manusia. Anak-anak orang kaya sukses, anak-anak orang miskin gagal. Ini akan menjadi kelas baru, nanti berbahaya. Seberulang-ulang saya ngomong itu, ini harus berubah. Kenapa? Iklimnya berbeda, Pak. Iklimnya sangat berbeda. Dulu anak-anak miskin rajin puasa, rajin kuli, rajin itu, rajin ini, dia sukses. Hari ini anak orang miskin jadi geng motor, harus dirubah. Tidak semua juga, tapi itu kebanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Pak Bupati bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Bapak Mas sudah kenyang dengan kenakalan. Tinggal masuk ke wilayah pengabdian. Dan Bapak tidak punya hak lagi untuk punya istri cantik. Kecuali saya masih punya hak. Oke nih ya, mantap. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.